Supa, supa, sup. Hey guys, welcome back to my channel Luffy Tahu. Hari ini kita akan bikin yang kalian tuh banyak banget request. Kita akan bikin supa sup. Sup yang enak banget. Ini kayak signature-nya kalau ke restoran western zaman dulu atau zaman sekarang juga masih ada sih. Selalu ada supa sup. Isinya bisa corn soup, mushroom soup, atau enggak kayak chicken soup gitu. Bikinnya gampang dan enak banget. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi kita akan bikin semacam cream soup yang ada wortel, jagung, dan juga pakai ayam. Sebenarnya kalau supa sup ini masalah isian terserah kalian. Ada juga yang pakai kacang polong, smoked beef, dan juga pakai mushroom. Nah hari ini gue akan menggunakan ayam, wortel, dan juga jagung. Dan di sini gue ada sedikit smoked beef. Ini cuma 2 lembar sih. Basically cuma ngabisin sisa kulkas doang sayang. Jadi ini gue ambil aja tinggal 2 lembar. Pakai boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Tambahin sosis kek, mau tambahin daging-dagingan terserah kalian. Untuk supnya sendiri kita akan bikin semacam base white soup gitu, dimana kita akan bikin cream soup, tapi si base-nya itu kita akan pakai roux, dimana kita akan masak barengan mentega dan juga tepung sampai dia itu matang. Jadi fungsinya apa ada roux ini? Biar si supnya itu lebih ada body, lebih kental. Tapi balik ke opsi masing-masing, kalau masalah konsistensi supnya, ada yang suka encer, ada yang suka kental, terserah kalian. Kalau gue tuh demennya creamy, gak terlalu kental, tapi gak terlalu encer. So, pertama di sini kita ada bawang bombay yang kita akan potong dice kecil. Jadi kita akan tumis si bawang bombay dan juga bawang putihnya sampai dia harum. Menggunakan minyak dulu, nanti kalau bahan-bahannya sudah harum semua, baru kita pakai butter. Kalau misalkan tumis pakai butter dari awal boleh nggak? Boleh aja, cuman butter takutnya kalau dimasak terlalu lama, dia mulai browning, yang ada dia malah gosong. Karena kalau butter itu ada kandungan milk solid yang kalau kelamaan dimasak dia akan mulai mencoklat gitu. Jadi untuk tumis pertama kita pakai minyak dulu. Ini gue cuma pakai setengah sih. Bawang putih cincang halus juga ya. Terus ada jagung, ini jagungnya mentah yang dipipilin, dilepasin gini, dan juga wortel. Wortelnya kita akan potong seukuran dengan si ayam dan juga si jagung. Kita potong brunoise alias cubes kecil-kecil. Oke, kita akan tumis sekarang pakai minyak dulu ya guys, sampai wangi. Gitu. Jadi sebenarnya tumis-tumis menumis dan finishingnya nanti kita akan pakai kaldu ayam. Dan di sini ayamnya itu gue pakai yang paha yang sudah gue potong kecil-kecil biar makannya gampang. Untuk si bahan-bahan basahnya, kuahnya, di sini gue ada kaldu ayam. Jadi kaldu ayam sudah gue rebus. Ini basically no special teknik, cuman ayam tulangnya doang gue rebus selama 2 jam sampai warnanya kuning seperti ini. Gitu. Kalau kalian mau pakai air bisa boleh nggak? Boleh, tapi kan lebih enak pakai kaldu ayam kan. Tumis bombaynya sampai dia harum dulu ya, sampai benar-benar matang biar wangi supnya. Baru kita masukin bawang putih. Bawang putih masaknya sebentar aja karena kalau kelamaan takutnya pahit. Cuman asal harum aja. Oke guys, sampai lihat itu mulai translucent dan juga mulai kecoklatan, kita boleh masukin bawang putih. Tumis sampai harum, jangan sampai gosong. Masukin ayam sampai warnanya berubah dan matang juga. Kayak mulai matang, warnanya kecil kan, matangnya cepet. Ini gue masukin smoked beef sisaan, cuma 2 lembar ya udahlah ya, daripada kebuang sayang. Kalau udah mulai kering, nah sekarang saatnya kita boleh masukin mentega. Dan setelah itu kita masukin tepung, kita akan bikin roux biar mengembangkan supnya. Ini gue bikin agak wheel di tengahnya ya. Kita masukin butter. Ya jadi ini gue akan masak barengan tepung, ini untuk mengentalkan. Oke, terus sini kita masukin tepung. Ini kita masak tepungnya sampai tidak ada bau tepung ya, kegoreng dia. Ini kalau nyampur gini, kita tumis barengan ayam. Pokoknya kalian cium aja sampai nggak ada bau tepung. Oke, ini udah harum ya guys. Sudah tidak ada bau tepung, udah wangi. Masukin wortel yang tadi sudah kita potong. Jagung. Aduk sebentar.
Perlahan kita akan masukin kaldunya. Oke. Masukin dikit dulu ya. Aduk-aduk biar tepungnya tuh nggak ada yang gumpal. Ini agak mengental. Dan sini gue tambahkan bubuk pala. Itu enak banget dimakan sama cream soup. Jadi kayak comforting, anget-anget gitu dikit ya. Oke, cuman kayak seperempat lah, jangan terlalu banyak ya. Aduk-aduk. Dan kita masukin krim. Oke guys, sebelum kita kasih cooking cream, sebenarnya cooking cream nggak harus sih, boleh pakai susu atau nggak boleh kayak begini. Tapi biar dia lebih milky, tambahkan susu aja. Kalau gue pribadi lebih suka pakai cooking cream, lebih enak. Tapi gue pakai whipping cream cair tawar sih. Jadi gue pakai yang all purpose cream, nggak harus pakai cooking cream. Jadi kalian tuh kalau ke toko-toko TBK tuh banyak banget all purpose cream yang bisa buat whipped cream, bisa buat masak, buat puring gitu. Ini kita bumbuin dengan garam, lada, sedikit gula dan juga kaldu bubuk. Kita bumbui ya. Garam, gula sedikit untuk menetralisir, lada, chicken powder, kaldu bubuk, aduk-aduk. Terus ini kita masukin krim ya. Oke, aduk, gitu. Jadilah cream soup. Di sini gue akan masaknya perlahan biar semua flavornya itu nyatu gitu, ngerijus kan. Jadi semua rasa wortel, jagung, ayam itu bener-bener keluar. Nah ini kalau masalah ukuran potongan ayamnya, gue emang suka kecil banget sih. Karena kan kalau makan sup tuh kan kayak hap gitu kan, kayak nggak mau makan sup yang gede-gede gitu. Jadi kalau masalah ukuran sayurannya, ukuran ayam terserah kalian. Oke, sorry guys, disclaimer, ini gue masaknya cuma 7 menit ya. Tuh, teksturnya mengental karena pakai tepung. Kalau gue demennya segini nih, itu kayak creamy. Tapi bukan yang kayak encer, tapi nggak terlalu kental padat itu loh, enak. Tuh, nah kalau gue demen yang segini, pas banget di gue. Dan jangan lupa guys, kalian cobain. Tadi gue sempat menambahkan sedikit chicken powder dan juga garam. Ya kalau kurang asin atau kurang gurih terserah kalian. Pokoknya jangan lupa resep lengkap kalian cek description box, tapi jangan lupa di testing juga. Kurang asin. Nah supnya sekarang kita akan tuangkan ke ramekin yang anti panas. Pokoknya kalian masalah konsistensi lebih encer, kental, atur aja. Ini gue menggunakan ramekin diameter 10 cm. Sebenarnya kalau pakai yang aluminium foil boleh nggak? Boleh banget. Dan juga gue sudah panaskan oven di suhu 190 sampai suhu 200. Tuangin. Pindahkan ke tray karena kita mau panggang. Dan di sini gue ada puff pastry instan yang ya nggak usah bikin lah ribet lah, kalian beli aja. Puff pastry ya, bukan Danish. Kalau Danish itu biasanya buat croissant, itu beda banget. Itu yang ada raginya. Ini emang puff pastry kebanyakan dipakai buat bikin palmier, tuna puff dan lain-lain. Kita pakai buat bikin si supnya. Jadi kita akan potong kotak bagi 4 mengikuti ukuran daripada si supnya. 10 cm ini kira-kira tuh kayak dipotong tuh 24, jadi 12 ke 12. Potong. Potong dengan sesuai ukuran mangkoknya. 11 kali, 11 cm. Untuk double protection, ini pinggirannya tuh gua brush sedikit dengan air ya bun. Biar dia tuh nempel gitu loh, lembab kan soalnya. Terus ditaruh seperti ini. Ini. Oke, ini jangan tekan dulu, masih dingin banget. Jadi kita kelarin semua sampai dapat 6. Kalau sudah semua baru kita belokin. Ini masih agak dingin soalnya. Terus ini agak ditekan dikit ya guys, pinggirannya. Bukan digilas ya, cuma ditekan biar nempel aja. Turunin dikit. Kita poles dengan telur. Kalau pakai kuning doang boleh, cuman jadi kayak terlalu brown. Poles. Kalau gue ke semua permukaan ya. Optional, gue kasih wijen dikit ya. Nanti endingnya setelah matang mau gue kasih itu apa namanya, parsley. Nah kita panggang di oven yang sudah gue panaskan, kira-kira 12-15 menit.
ya guys, gue ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luvita Ho. Kalian bisa beli di e-commerce atau nggak di Gramedia terdekat. Shadang, golden brown. Kalau pengen lebih coklat lagi, boleh banget pakai kuning telur ya. Ini makanan template kalau kondangan nih. Selain puding coklat, ini sup. Emang anak-anak banget sih. Creamy. Legit. Nah, punya gue versinya nih emang isinya banyak ya. Kalau pengen bikin versi budgetan, ya udah isinya kurang banyak, lebih banyak krim. Gue pernah makan di restoran nih waktu itu. Itu parah sih menurut gue. Jadi kebanyakan tuh kayak tepung doang, tau gak sih? Krim doang agak ada isinya. Ini versi budget, tinggi protein, tinggi serat karena sayur banyak. Enak banget. So itu dia sup ala-ala kondangan yang bikinnya gampang banget. Ya tinggal pakai puff instan, simple. Kalau masalah isian, kalian tuh bisa banget. Kalau misalkan mau bikin pumpkin soup, mushroom soup gue pernah share sampai zaman dulu banget. Atau nggak dibikin dalamnya tuh sup bening kayak nggak cocok deh. Kayak corn soup juga boleh ya. Pokoknya kalau masalah isian terserah kalian. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian pengen gue share resep kayak gini. Komennya gue masih baca. And until next time, bye-bye.